Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya setelah generasi terbaik akan muncul generasi yang buruk. Demikianlah sunatullah. Allah pergantikan generasi demi generasi. Maka Allah pun berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka setelah mereka, setelah generasi terbaik itu, maka muncullah generasi adha'us shalah wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, mereka akan mendapatkan kesesatan. Surat Maryam ayat 59. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, generasi yang buruk ini patut kita waspadai. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jangan sampai itu terjadi pada anak keturunan kita. Generasi yang buruk itu adalah yang difirmankan oleh Allah tadi. Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, meremehkan salat. Salat 5 waktu. Apakah kita termasuk di sini? Kalau kita selalu menunda-nunda waktu salat, waktu azan kita enggak tergerak untuk datang. Kalau anak kita mendengar azan dia diam, asik dengan gadgetnya. Kalau enggak disuruh salat dia enggak salat. Maka mungkin termasuk generasi ini. Meremehkan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Syahwat itu apa? Semua keinginan yang menentang, yang menyelisih syariat. Maunya ngikut syahwat, maunya berbuat dosa. Maunya dia melakukan dosa-dosa besar. Maunya dia menyia-nyiakan waktu hanya untuk menghabiskan gadgetnya. Scroll sepanjang hari, berjam-jam, dari pagi sampai sore.
main game, wattaba'u syahwat. Ada seorang anak 10 tahun, karena udah kecanduan HP, begitu dimatikan wifi-nya sama ibunya, diambil HP-nya, diambil pisau, dikejar ibunya. Umur 10 tahun. Mau membunuh ibunya gara-gara HP. Disuruh sholat susah. Masya Allah. Generasi yang hanya memperturutkan syahwat. Generasi yang menuhankan nafsu. Allah bertanya lagi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau enggak melihat Muhammad, orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Orang yang menjadikan keinginannya yang selalu diikuti. Orang yang tunduk dalam nafsunya. Wahadallahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dia cerdas, pintar, tapi tersesat. Karena mengikuti nafsu. Apa dampaknya? Allah sesatkan dia di atas ilmu, di atas pengetahuannya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup telinganya dan hatinya. Wa ja'ala ala ghishawatin wa ja'ala ala basari ghishawah. Allah tutup matanya juga. Gak bisa melihat kebenaran, gak bisa melihat kekuasaan Allah. Telinganya ditutup, hatinya ditutup, matanya ditutup. Fama yahdi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah menyesatkannya? Setelah Allah menutupnya, siapa yang bisa membuka? Afalah tadzakarun. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Sebagian orang tua nggak bisa mengendalikan anaknya. Anaknya mau tidur jam berapa, nggak bisa nyuruh dia tidur. Nggak bisa membangunkan anaknya. Anaknya mau bangun jam berapa, dibiarkan saja. Anaknya mau pulang atau tidak, pulang tengah malam, mau pulang atau tidak, dia nggak peduli dan nggak bisa mengatur anaknya. Anaknya sedang menjadi budak nafsu. Apakah seperti ini generasi yang kita inginkan dari anak kita? Dan itu muncul di tengah-tengah kita, anak-anak yang bermain tanpa waktu, tanpa batas. Bermain HP dengan tanpa waktu, tanpa batas. Tanpa aturan. Dia tidur, begadang malam, habis dengan gadgetnya. Dia bangun tidurnya pun setelah matahari sudah meninggi. Sholat diabaikan. Sholat itu enggak penting buat dia. Sholat itu untuk orang yang mau mati. Untuk orang yang sudah sakit. Untuk orang yang sudah tua. Aku masih sehat, aku masih muda. Orang tua enggak bisa mengendalikannya. Apa solusinya para hadirin sekalian? Ini karena dampak. Kita lalai mengadapkan anak dari dini. Dari kecil, saat dia lahir, hari pertama sudah mulai diajari adab. Ibunya ketika menyuapinya, meneteinya, diajari baca basmalah dulu, bismillah. Terus ketika memandikan terus. Sampai dia nanti akhirnya umur 3 tahun dia udah ngomong. Maka dia akan mudah diajari. Doa-doa tadi. Adab-adab tadi. Hingga dia terbiasa dengan aturan adab yang diajarkan Rasulullah. Dia hidup dikendalikan dengan aturan adab syariat Islam. Ini anak yang hidup di atas wahyu, di atas hudan, di atas petunjuk, di atas sunnah Rasulullah SAW. Kita lupa. Kita hanya mau pengen anak cepat pintar. Gak pengen punya anak cepat soleh.
Karena pintar itu langsung bisa dilihat dan dibanggakan. Soleh gak bisa dilihat, gak bisa diukur. Padahal membiasakan keseharian. Hidup dengan adab Rasulullah SAW. Ibunya yang terus membiasakan, mentalkinkan doa-doa dalam hariannya. Itu sudah bentuk mengadabkan anak. Kita lupa itu paling esensi, paling penting. Itulah adab. Adab itu adalah dengan memberikan contoh. Ibunya, bapaknya memberikan contoh kesehariannya. Hidup dengan aturan Islam. Hidup dengan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Ibunya membiasakan dengan memberikan keteladanan. Yang kedua, membiasakan. Lihat, ibunya yang membiasakan. Dari masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Pakai baju, keluar melepas baju. Ada doanya, ada semuanya. Ini lupa, dianggap ini gak penting. Yang penting calistung. Umur 3 tahun masuk bimbel calistung. Kenapa? Kita lupa yang paling esensi, yang paling penting. Adab. Al-adab qoblal ilmi. Adab sebelum ilmu. Kita menyandarkan adab anak kita. Berharap menjadi soleh di tangan guru. Wallahi, hari ini guru sudah sibuk dengan laporan administrasi. Gak sempat mengadabkan anak. Orang tua yang mengambil alih. Ambil alihlah. Guru biarkan dia tinggal memintarkan saja. Adabnya adalah orang tua, ibunya. Ibunya, ayahnya yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita nantinya seperti tadi. Punya anak kita gak bisa mengendalikan. Mau tidur jam berapa? Gak bisa mengendalikan. Mau pulang atau tidak? Gak bisa mengendalikan. Mau sholat atau tidak? Gak bisa mengendalikan. Orang tua yang sangat lemah. Syaitan pada anak kita. Nafsunya dan syaitannya sudah kadung kuat. Akhirnya mau membunuh ibunya. Ambil pisau dapur. Kejar ibunya. Masya Allah. Fenomena apa ini para saudara? Oleh karena itu para hadirin, hendaknya kita paham bahwa yang paling penting esensinya kita akan merasakan sendiri. Siapa yang mengabaikan adab sejak dini, dia akan kehilangan anaknya di masa remaja. Dia nggak akan bisa mengendalikan anaknya ketika dewasa, ketika remaja. Siapa yang mengabaikan akhlaknya anak dari kecil, maka dia akan tersiksa dengan anaknya sendiri. Banyak orang tua yang sekarang merasakan itu. Dia dulu obsesinya hanya pendidikan itu hanya tahfiz saja. Anaknya pinter saja. Pendidikan itu angka saja, rapot saja, juara saja. Hafalan saja. Akhlak sifat wataknya enggak pernah diperhatikan. Lupa, abai. Setelah remaja anaknya, dia tak kuasa mengendalikan anaknya. Akhirnya dia pasrah. Ya sudah, aku sudah memilihkan sekolah untuk anak saya. Perasa sudah selesai. Kesalahan kita adalah kita mengabaikan adab sejak dini. Maka hendaknya semua kita, para orang tua, harus, siapa yang ingin anaknya menjadi soleh, solehkan sejak dini. Biasakan dia hidup dengan aturan adab Islam. Tentu berikutnya adalah lakukanlah bukan dengan pemaksaan, bukan dengan pemukulan, bukan dengan tekanan, bukan dengan ancaman, tapi dengan kelembutan dan ketegasan. Ketika ayah ibunya menjadi teladan, yang pertama selalu melakukan menjadi contoh. Kemudian menyuruh anak dengan ketegasan dan kelembutan. Anak merasakan itu adalah ayah dan ibu yang selalu mencintaiku. Yang selalu berlemah lembut kepadaku. Yang dia akan marah kalau masalah sholat. Dia marah kalau aku ngomong jorok.
Dia marah kalau aku ngomong kotor. Dia marah kalau aku bohong. Dia marah, ayah ibu marah kalau akhlakku buruk. Maka anak itu akan tahu, ayah dan ibu hanya mau aku menjadi anak saleh, punya sifat watak yang baik. Para hadirin sekalian, ini sangat penting, jangan sampai anak kita itu termasuk di dalam generasi yang buruk tadi. Menuhankan nafsu, menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, keinginannya harus dituruti. Anak-anak yang keras kepala, anak-anak yang kepala batu, memaksakan kehendaknya, orang tua tidak punya kekuatan sama sekali mengendalikan anak. Oleh karena itu para hadirin sekalian, kita perlu paham, ini adalah pelajaran untuk kita semuanya. Mumpung masih kecil, pohon itu kalau masih kecil, mau kita buat bentuk bonsai seperti apa, dia bisa. Tapi kalau udah jadi pokok, udah besar, susah untuk dibentuk. Susah untuk dibentuk. Maka dari kecil, biasakan dia hidup dengan baik. Tutur katanya, perilakunya, sifat wataknya, perhatikanlah. Itu adalah inti dari sebuah pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar otak, bukan hanya sekedar kecerdasan, bukan hanya sekedar hafalan. Tapi pendidikan itu adalah mengasah hati, mengasah rasa. Di sana ada iman, ada empati, ada rasa syukur, ada menghormati, ada toleransi, ada semuanya. Itu jauh lebih penting daripada nilai-nilai yang ada di rapot anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika rapot anak kita buruk, jangan terlalu menghakimi, jangan marah. Anak kita nggak dapat juara, jangan marah. Marahlah saat akhlaknya buruk. Marahlah saat dia ngomong jorok. Marahlah saat dia mengabaikan sholat. Marahlah kalau dia berbohong kepada gurunya. Kurang ajar kepada gurunya, kurang ajar sama temannya, marahlah. Anak kita akhirnya tahu yang dituntut dari orang tua hanyalah menjadi anak yang saleh. Pinter itu ada masanya. Pinter itu ada masanya. Ketika mulai SMA, silahkan difokuskan untuk memintarkan anak. Ketika sebelum SMA sampai SMP, fokuslah memperbaiki sifat wataknya. Insya Allah kita akan mudah mengarahkan anak. Kita hidup bersama anak, anak nyaman bersama kita. Kita pun nyaman bersama anak kita. Karena kita nggak banyak tuntutan. Tuntutan kita hanya akhlak, akhlak, akhlak. Tapi kalau kita menuntut akademik, hafalannya dan seterusnya, harus menaik terus, harus maju terus. Kita marah terus sama anak. Anak kena marah terus, dia stres. Gurunya pun marah terus, stres juga. Anak pun stres di rumah, di sekolah, kena marah terus. Ada satu kesimpulan akhirnya, anak itu pada akhirnya nggak mau tahfiz lagi. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Karena pas pelajaran tahfiz kena marah gurunya. Pas murojaah di rumah kena marah uminya. Selalu pada akhirnya dia punya kesimpulan. Aku nggak mau tahfiz lagi, nggak mau mondok lagi, nggak mau sekolah yang ada tahfiznya lagi. Kita yang kesulitan, kita yang kalah, kita yang salah. Oleh karena itu, damailah dengan anak kita, dampingi anak kita dengan baik, tegas, lembut, berikan keteladanan dan biasakan dengan kebiasaan yang baik. Insya Allah anak kita akan bisa melewati, mengalahkan nafsu dan syahwatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti pendidikan dan puncaknya, awal dan akhirnya, sebagaimana dakwah Rasulullah SAW, awal dan akhir adalah tauhid. Iman kepada Allah Ta'ala.
Maka pendidikan pun demikian. Awal dan akhir adalah diawali dengan tauhid, mengenal Allah Ta'ala, beradab kepada Allah Ta'ala, dan diakhiri dengan tauhid. Dakwah Rasulullah seperti itu. Lihat Rasulullah SAW sendiri tidak bisa baca, gak bisa nulis. Apa artinya? Ya. Maknanya adalah inti daripada pendidikan, inti daripada dakwah Nabi dan Rasul adalah menyelamatkan manusia dari neraka, masuk ke dalam surga. Apa yang membuat mereka selamat dari neraka? Imannya dan adabnya. Imannya dan adabnya. Ketika kita punya anak tidak beriman, tidak beradab, suka meninggalkan sholat 5 waktu, nggak punya adab kepada orang tua, nggak punya adab sama temennya, suka ngomong jorok di grup chat mereka, saling caci maki seperti itu. Subhanallah, kita merasa kita gagal mendidik anak-anak kita. Coba kita pikirkan lagi, apa iya ibunya mengandung 9 bulan dan melahirkan, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memenuhi neraka jahanam? Apa iya? Kalau anak kita nggak beradab, nggak beriman, hanya melahirkan untuk masuk dalam neraka jahanam bersama iblis, apa iya? Melahirkan lagi, masuk neraka jahanam lagi bersama iblis lagi, karena nggak kita didik. Kita nggak mau ngurus anak dari kecil. Nggak ada waktu, Ustaz. Silahkan nanti dirasakan waktu anak remaja. Bapaknya sudah tua, anak sudah besar. Anak pun akan mengatakan nggak ada waktu untuk ayah. Nggak ada waktu untuk ayahnya. Ketika ayahnya mengatakan nggak ada waktu untuk anak, lihatlah nanti jawaban itu kepada anaknya. Anak pun kepada orang tuanya, kepada ayahnya, nggak ada waktu untuk ayah. Aku sibuk kerja. Kita akan sakit, merasakan betapa sakitnya saat kita membutuhkan kehadiran anak kita. Tapi dia mengatakan, maaf ya, aku nggak ada waktu, aku harus kerja. Itulah jawaban saat kita mengatakan gak ada waktu, Ustaz, untuk anak. Wallahi, anak gak butuh waktu banyak. Anak hanya butuh waktu 5 menit, 10 menit untuk akrab bersama kita, untuk bermain dengan kita, untuk bercanda dengan kita, untuk duduk bersama kita, untuk makan bersama kita. Gak butuh 1 jam, hanya butuh 5 menit, 10 menit. Merengkuhnya, membelainya, menciumnya, mendengarkan ceritanya. Itu adalah haknya anak. Ketika orang tua dekat sama anak merasa dekat dengan orang tua, maka saat itulah dia mudah untuk dikendalikan, mudah untuk dituturi, mudah dinasehati, mudah untuk ditegur. Oleh karena itu para hadirin sekalian, gak ada untungnya kita mengabaikan anak-anak kita di waktu kecil. Kerugian itu ada pada diri kita sendiri. Kerugian ada pada diri kita sendiri saat di dunia kita merasakan azabnya hidup bersama anak yang durhaka. Disuruh dia melotot, membantah, abai dengan sholatnya. Di akhirat nanti kita akan ditanya, bagaimana anakmu menjadi orang yang mengabaikan sholat? Bukankah kita tanggung jawab tentang anak kita dan istri kita? Saat dia masuk neraka, kita yang paling celaka ditanya oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah memberikan amanah, qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita mengabaikan, gak ada waktu ya Allah dulu. Gak ada waktu untuk anak ya Allah. Gak ada waktu ya Allah untuk didik mereka. Aku dulu sibuk ya Allah cari nafkah. Wallahi, anak kita hanya butuh 5 menit atau 10 menit. Bukan 1 jam, 2 jam. Hanya 5 menit, 10 menit. Dekatlah bersama anak. Gendonglah, ciumlah, pangkulah. Bermain-mainlah dengan anak. Itu adalah salah satu
kedekatan orang tua dengan anak. Dan itu kunci. Hari ini ketika anak selalu pegang HP dan orang tua nggak bisa mengendalikan karena sebab orang tua nggak bisa mengambil hati anak. Ketika orang tua nggak bisa mengambil hati anak, maka itu adalah kekalahan terbesar. Tanda-tanda dia akan gagal mendidik anak. Anaknya akan dididik dengan HP, dididik dengan medsos, anak dididik dengan teman. Pengaruh teman dan medsos jauh lebih besar daripada ayah dan ibunya. Karena ayah ibunya gak bisa mengambil hati anaknya. Oleh karena itu para hadirin, hendaknya kita selalu dekatkan kita dengan anak. Berlemah lembutlah, mereka adalah masa depan kita. Mereka adalah harapan kita. Mereka adalah amal soleh kita. Mereka adalah amal jariah kita. Mereka adalah masa depan dan harapan dunia dan akhirat kita. Jangan abaikan. Tidak ada artinya sukses di dunia. Banyak perusahaannya. Air, harta mengalir kepadanya seperti air mengalir tanpa susah. Kalau anaknya gak soleh, dia gak akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Mudah-mudahan di sini bermanfaat untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.